إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد أيها الناس فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Tiada sikap yang lebih mulia dan lebih bijaksana sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang mana cepat ataupun lambat kita pasti akan kembali kepadanya. Selain angka keimanan dan ketakwaan senantiasa menaungi segenap langkah kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian di hari dan di tempat yang mulia lagi penuh berkah ini, tak lupa Al-Faqir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil, yang mana hanya dengan iman dan takwa inilah sebaik-baik bekal kita untuk mengharungi kehidupan dunia ini. Lebih-lebih sebaik-baik bekal kita untuk kembali kepadanya nanti pada hari yang tidak ada gunanya lagi harta, pangkat, jabatan, kendaraan, kebun, anak-anak, teman-teman yang selalu dicari-cari, diharap-harapkan, atau mungkin selalu dibangga-banggakan ketika masih berada di dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setiap manusia terlahir ke dunia ini membawa beberapa fitrah. Fitrah manusia yang pertama adalah suka dengan yang namanya harta. Karena cintanya manusia kepada yang namanya harta sehingga diibaratkan jika seorang manusia itu diberi satu lembah yang berisikan emas, maka dia pasti akan mencari lembah emas yang kedua. Dan jika manusia itu diberi dua lembah yang berisikan emas, maka dia pasti akan mencari lembah emas yang ketiga. Demikianlah sekelumit gambaran betapa cintanya kita kepada yang namanya harta. Kemudian fitrah manusia yang kedua adalah suka dengan umur yang panjang. Segenap daya dan upaya dikerahkan agar diri tidak terserang oleh berbagai macam penyakit, atau rela mengeluarkan dana puluhan, ratusan juta atau mungkin lebih dari itu agar diri tidak terserang oleh berbagai macam penyakit sehingga bisa hidup 10, 50 atau mungkin 1000 tahun lagi. Dan biasanya ma'asyiral muslimin, semakin bertambahnya usia seseorang, maka kecintaannya kepada dua perkara ini juga akan semakin bertambah. Sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah sabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'husnan hubbul mal wa tulul umur. Manusia semakin besar, maka dua perkara juga akan semakin besar bersama-samanya. Yang pertama hubbul mal, cinta kepada harta, dan yang kedua cinta dengan umur yang panjang. Jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya umur yang panjang merupakan modal yang sangat-sangatlah berharga bagi seorang muslim jika dia pandai memanfaatkan modal tersebut dengan cara dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya dia habiskan atau dia putuskan untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali atau mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Wahai Rasul SAW, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, Rasul pun bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahwa orang yang terbaik itu, kata beliau,
adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian orang tadi pun kembali bertanya, fa ayyun nas syarr, lalu siapakah manusia yang terburuk itu wahai Rasul? Qala, Rasul pun kembali bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, bahwa orang yang terburuk itu kata beliau adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengapa orang yang umurnya panjang dan baik amalannya merupakan orang yang terbaik? Karena manusia jenis pertama ini setiap kali usianya bertambah, maka amalannya juga, pahalanya juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Keberadaannya di dunia ini detik demi detik betul-betul dia manfaatkan untuk merengkuh sebanyak-banyaknya pahala amal kebajikan, untuk meraih sebanyak-banyaknya kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada sedetik pun dia lalui kecuali pahalanya juga ikut bertambah. Kemudian mengapa manusia jenis kedua merupakan orang yang terburuk? Sebaliknya, manusia jenis kedua ini setiap kali usianya bertambah tetapi amalnya tidaklah bertambah. Alih-alih bertambahnya pahala amal kebajikan, bahkan yang lebih menyedihkan dan memilukan, justru dosa-dosanya lah yang terus ditumpuk-tumpuk. Kemaksiatan demi kemaksiatannya lah yang terus dia koleksi selama kehidupannya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya umur laksana modal bagi seorang pedagang. Bagi seorang pedagang, modal yang banyak tentunya akan mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itu jika pedagang tersebut pandai mengelola modal yang banyak yang dia miliki. Tetapi jika seorang pedagang tidak pandai memanfaatkan modal yang dia miliki, sebanyak apapun modal tersebut, alih-alih mendatangkan keuntungan, justru sebaliknya akan mendatangkan kerugian dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW suatu hari pernah bertanya kepada sahabat yang hadir ketika itu, ala unabbiukum bi khairikum, maukah kalian aku beritahu tentang siapa yang terbaik di antara kalian? Qalu na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul pun kembali bersabda, ahsanukum khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, lagi-lagi hadis di atas menerangkan keutamaan seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Tetapi tidak cukup dengan umur yang panjang saja. Umur yang panjang tersebut harus benar-benar dia manfaatkan, dia isi, dia habiskan untuk meraih sebanyak-banyaknya amal kebajikan, untuk meraih sebanyak-banyaknya kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk mengoleksi berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Wal'iyazubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW kedatangan 3 orang tamu yang berasal dari Bani Uzrah, datang kepada Rasul SAW untuk memproklamirkan keislaman mereka. Kemudian setelah ketiga orang tadi resmi memeluk Islam, Rasul pun bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, siapakah di antara kalian yang mau membantuku untuk mencukupi keperluan mereka bertiga ini? Kemudian sahabat Talha radhiyallahu an pun bersedia, aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga orang yang baru memeluk Islam tadi pun ikut bersama-sama Talha radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk jihad fi sabilillah. Dan ketiga orang tadi, salah satu dari ketiganya ikut dalam pasukan tersebut, kemudian menemui ajalnya sebagai syahid fi sabilillah. Dalam kesempatan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kembali mengutus pasukan untuk jihad fi sabilillah. Dan lagi-lagi ketiga orang tadi yang jumlahnya masih 2 orang, salah satu dari kedua orang ini ikut dalam pasukan tersebut dan juga menemui ajalnya syahid fi sabilillah. Kemudian orang yang ketiga mati di atas tempat tidurnya. Suatu malam sahabat Talha, sahabat yang mulia ini bermimpi bahwa ketiga orang yang dulunya ikut bersama-samanya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya.
Dia melihat orang yang mati terakhir kali, yang mati di atas tempat tidurnya, berada di saf yang paling depan. Dia juga melihat saudaranya yang mati syahid yang kedua berada di saf yang kedua, dan dia justru melihat saudaranya yang mati syahid terlebih dahulu berada di saf yang ketiga. Kemudian sahabat Talha radhiyallahu anhu pun mengingkari mimpinya tersebut, kemudian mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menjawab, apa yang membuatmu mengingkari hal tersebut wahai Talha? Tidak ada seorang muslim pun yang lebih mulia daripada seorang muslim yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kemudian dia habiskan untuk bertahlil, bertakbir dan bertahmid untuknya. Ma'asyiral muslimin, marilah kita renungkan bagaimana seorang sahabat yang mati di atas tempat tidurnya, kedudukannya di surga melampaui kedua saudaranya, walaupun kedua saudaranya tadi mati syahid fi sabilillah. Ini tak lain dan tak bukan disebabkan karena umur saudaranya yang mati terakhir kali ini, walaupun mati di atas tempat tidurnya, tetapi umurnya sedikit lebih panjang daripada kedua saudaranya tersebut. Dan dengan sisa-sisa umur tersebut betul-betul dia manfaatkan, dia isi sebaik-baiknya untuk meraih sebanyak-banyaknya keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya serta istiqamah bagi kita untuk mengisi sisa-sisa usia kita di dunia ini dengan berbagai macam rangkaian amal salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.